Saudaraku seiman, sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan nanti menjelang ajal datang atau meninggal dunia nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan semoga saja apapun yang masih tersisa dari hak-hak makhluknya yang belum sempat kita tunaikan, Allah SWT mudahkan juga untuk tunaikan. Sehingga kita lepas dari hisab pada hari kiamat nanti. Dan juga tentu kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga ketentraman, kedamaian, persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan negara kita yang tercinta ini. Dan juga Allah berikan petunjuk para pemimpin untuk menjalankan tugas dengan baik dan menjadikan masyarakat untuk saling gotong royong dengan pemerintah untuk menjaga nikmat Allah yang besar ini, yaitu kemerdekaan kita, persatuan dan kesatuan kita, dan semoga kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Serta juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat para muslimin yang sedang ditimpa musibah dimanapun mereka berada, secara khusus sekarang ada di Gaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka. Allah menambahkan kesabaran dalam hati mereka, serta Allah berikan pahala yang melimpah bagi mereka, serta juga Allah memberikan kepada mereka kemenangan, negara yang berdaulat, sehingga mereka bisa hidup sama dengan orang-orang yang sudah merdeka tentunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan jiwa kita di saat Allah izinkan. Serta juga semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Allah satukan kita dalam majelis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk membahas tentang masalah amalan ke-27 ini, yaitu tentang puasa Ramadan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Baqarah surah nomor 2 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah diperintahkan dibuatkan program puasa untuk kalian sebagaimana dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian, agar kalian mencapai level terbaik, tertinggi dari ketakwaan. Dan kita tahu teman-teman sekalian, orang yang bertakwa kepada Allah ini luar biasa, memiliki banyak sekali keutamaan. Kalau kita sudah sampai pada level ketakwaan, maka kita akan sampai pada poin yang luar biasa dari agama kita ini, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, bisa kita bahasakan sebenarnya puluhan, bahkan mungkin bisa ratusan keutamaan orang yang bertakwa. Ada Allah gabungkan di dalam surah At-Talaq, surah nomor 65, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. 4 ayat berturut-turut, semuanya ini, teman-teman sekalian, berisikan ya keutamaan tentang takwa itu sendiri. Jadi Allah sebutkan di ayat 2-nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu memberikan solusi dari permasalahannya. Jadi apapun yang kita butuhkan, dari jalan keluar dari sebuah permasalahan akan kita dapatkan dengan ya ketakwaan. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Di ayat 4-nya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Ayat 5-nya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan maafkan kesalahannya dan melipat gandakan balasannya. Dan sekian banyak tentu keutamaan masalah takwa. Kalau kita bahas ini, tema sendiri khusus ya. Tetapi yang jelas, bulan Ramadan, puasa ini akan menyampaikan kita pada level terbaik dari ketakwaan itu sendiri. Kemudian juga orang yang berpuasa ini sendiri, puasa yang dikerjakan karena Ramadan, ibadah intinya adalah puasa selama sebulan penuh, itu akan menjadi penyelamat dari api neraka. Banyak sekali hadis yang membahas masalah ini, antaranya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "Innamas siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar." Sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Dalam beberapa riwayat lain, perisai yang sangat kokoh, seperti perisai seseorang dari kalian di saat berperang, menangkis serangan musuh. Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Dan kata Nabi SAW juga bagi orang yang puasa, "Man shama yawman fisabilillah, ba'adallahu wajuhu 'anil nari 70 khalifah." Siapa yang berpuasa satu hari saja, sunnah ataupun wajib, ya, di jalan Allah atau karena Allah, maka Allah akan selamatkan dia dari api neraka, menjauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Berarti kan luar biasa nih, ada training khusus tentang masalah puasa ini, ya. Jadi orang pun subhanallah sepanjang tahun yang tidak pernah puasa, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari puasa ini. Kemudian juga puasa itu sendiri teman-teman sekalian bisa menolong orang yang melaksanakan puasa itu di hari kiamat nanti, menyelamatkan dia. Sebagaimana Nabi SAW gabungkan antara puasa dengan membaca Al-Quran dalam sebuah hadis beliau yang sahih. Dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, "As-siyam wal-Qur'anu yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah." Sesungguhnya Al-Quran dan puasa itu, atau puasa dengan Al-Quran, keduanya akan menolong ya pembacanya, pelaksananya,
atau menolong seorang hamba yang berpuasa dan juga membaca Quran pada hari kiamat nanti. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin-nahar wasyaffi'ni fi. Maka puasa akan berbicara nanti pada hari kiamat. Bagaimana Allahu a'lam? Itu Allah lebih tahu. Tapi nanti dia akan berbicara pada hari kiamat sambil mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku yang telah menahan dia dari makanan dan syahwat-syahwatnya di siang hari. Maka tolonglah dia melalui aku. Maksudnya jadikan aku penyebab dia selamat dari api neraka ataupun dia masuk dalam surga. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhu an-nauma bil-laili fasyaffi'ni fi. Kemudian Al-Quran akan mengatakan, ya Allah, aku yang telah menahan dia untuk tidur di malam hari. Dia begadang karena baca Al-Quran dengan sholat malamnya. Maka tolonglah dia melalui aku. Qala fayashfa'an. Maka, atau fayushaffi'an. Maka keduanya pun diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kemudian juga kita tahu, sebagaimana puasa yang tadi disebutkan oleh penulis ya, dia akan menjadi pembersihan terhadap dosa-dosa. Dan ini menjadi saksi bahasan kita. Hadis yang sudah kita bacakan. Juga sabda Nabi SAW yang lain, fitnatul rajul fi ahdi wa mali wa waladi. Sungguhnya ada saja ya, yang terjadi maksiat atau fitnah bagi seseorang di keluarganya, di hartanya, di anak-anaknya. Tukaffiruhas salatu wassiyam. Dan itu bisa dibersihkan dengan salat dan puasa. Wassadaqat, dan mengeluarkan sedekah. Wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Menyuruh pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Kita juga tahu puasa adalah training untuk menahan diri dari syahwat yang haram maksudnya ya. Karena di bulan Ramadan kita dilatih. Sedangkan yang halal saja, suami istri halal melakukan interaksi biologis, itu tetap dilarang selama puasa. Bagaimana dengan yang haram? Maka secara otomatis jauh lebih akan dijauhi tentunya. Sebagaimana sabda Nabi SAW menyebutkan kalau puasa itu, kalau orang biasa training dirinya, melakukan puasa dan Ramadan itu wajib bukan pilihan. Selama sebulan penuh, maka akan membuat dia tertahan dari perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW juga yang masyhur, ya ma'syar syabab, wahai sekalian anak muda, man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang sudah mampu melakukan interaksi biologis, siap menjadi suami, siap menjadi istri, siap menjadi ayah, siap menjadi ibu, maka dia harusnya menikah. Fa innu aghaddu lil basar, karena akan menjaga kemuliaan mata dari melihat yang haram, wa ahsanu lil farj, dan akan menjaga kemuliaan kemaluan juga. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Siapa yang belum mampu, maka dia harusnya puasa, karena itu akan menjadi tameng bagi dia. Allah siapkan bagi orang yang puasa khusus pintu gerbang di surga, namanya pintu Ar-Rayyan atau pintu puasa. Di situ nanti di dalam pintu gerbang kalau kita masuk, insya Allah kita masuk di dalamnya. Di dalamnya banyak sekali istana-istana yang mewah yang disiapkan. Maka pada saat itu ya orang-orang yang puasa akan masuk dan selain mereka tidak akan masuk dari pintu ini atau tidak akan merasakan fasilitas yang akan didapatkan di sana. Perlu teman-teman ketahui di surga itu semua ibadah-ibadah itu umumnya punya pintu-pintu gerbang. Sholat punya pintu gerbang, puasa punya pintu gerbang, sedekah punya pintu gerbang, jihad punya pintu gerbang. Artinya pintu gerbang ini di dalamnya ada kem-kem istana, di mana kita, seorang ahli surga insya Allah, kita bisa memiliki istana di semua kem-kem itu. Asal kita kerjakan semua ibadah. Nah khusus puasa dinamakan pintu Ar-Rayyan. Waktu Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya nanti orang yang puasa akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan, orang jihad akan dipanggil dari pintu jihad, orang yang sholat dari pintu sholat. Maka semua akan dapatkan istana di situ. Abu Bakar mengatakan, radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Artinya di semua pintu istana ini, pintu surga ini, dari setiap ibadah, dia punya istana di dalam. Ada orang yang bisa dipanggil dari semua pintu itu, kata Nabi SAW. Ya, termasuk kamu salah satunya. Dan semoga kita bersama dengan Abu Bakar insya Allah. Allahumma amin, kita dipanggil dari semua pintu tersebut. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sungguh di surga ada pintu dinamakan dengan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah. Orang-orang puasa khusus saja mereka boleh masuk dari pintu gerbang itu. Yuqalu aina as-sha'imun, akan dikatakan nanti pada hari kiamat oleh para malaikat, mana orang-orang yang rutin kerjakan puasa selama di dunia? Fayaqumun, maka mereka pun berdiri. Otomatis mereka berdiri. Tidak bisa di saat itu orang berbohong, dia tidak puasa lalu dia bisa berdiri, tidak bisa. Allah hanya mengizinkan orang yang puasa saja. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, maka mereka pun masuk dan tidak ada selain mereka yang masuk dari pintu itu. Fa idza dakhalu ughliq, kalau mereka sudah masuk maka ditutup pintu gerbang itu. Wa lam yadkhul minhu ahad, maka tidak ada seorang pun yang akan masuk di situ. Dalam hadis yang lain, fil jannati thamaniyatu abwab, kata Nabi SAW, di surga ada 8 pintu gerbang utama. Fiha babun yusamma Rayyan la yadkhuluhu illa as-sha'imun. Ada satu pintu namanya Ar-Rayyan, tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang puasa saja. Orang yang puasa saja. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan dari puasa itu sendiri. Dan ini masuk dalam keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Begitu juga teman-teman sekalian, yang keenam yang kita bisa tambahkan adalah sedekah yang Anda kerjakan. Atau umumnya ibadah. Itu yang paling afdal di bulan Ramadan. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang sahih, afdalus sadaqatu sadaqatu fi Ramadan.
sedekah yang paling afdal dikeluarkan, yang paling besar pahalanya dikeluarkan selama bulan Ramadan. Kemudian yang ketujuh, bulan yang dimana kita bisa melipat gandakan pahala-pahala kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya terdatang pada bulan Ramadan, bulan yang mulia, penuh dengan berkah, di mana Allah lipat gandakan amal saleh pada saat itu. Jadi dilipat gandakan pahalanya dibandingkan dengan yang lainnya, dan kita juga bisa, teman-teman sekalian, meraih pelipat gandaan pahala yang maksimal dengan cara selalu sibuk mengurus orang-orang yang puasa. Karena kata Nabi SAW, man fattara sha'iman, siapa yang membuka puasakan orang yang puasa, kana lahu mithlu ajrihi min ghairi yanqus min ujurihim syai'a. Mereka akan siapa yang membuka puasakan orang yang puasa, dia akan dapat pahala orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang yang dibuka puasakan tersebut. Jadi memang kita bisa, teman-teman sekalian, bulan Ramadan memiliki 30 hari pahala puasa. Tapi kalau kita tanyakan, apakah Anda mau mendapatkan pahala 30 hari yang lainnya tambahan? Berarti seakan-akan Anda punya 60 hari pahala puasa. Atau apakah Anda mau dilipat gandakan lagi? Tambah lagi 30 hari berarti 90 hari. Atau 120 hari. Atau 150 hari. Intinya sebenarnya kelipat gandaan daripada 30 hari yang Anda puasa itu. Tentu saya yakin orang yang berakal atau orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan, pasti jawabannya mau. Tidak mungkin mereka tidak mau. Bagaimana caranya? Caranya adalah membuka puasakan orang lain. Nabi SAW pada saat memotivasi para sahabat mengatakan, siapa yang membuka puasakan orang yang puasa, maka dia akan dapat pahala seperti orang yang dibuka puasakan. Maka sempat ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa membuka puasakan orang lain. Karena yang digambarkan atau tergambarkan di pikiran sahabat yang bertanya ini radhiyallahu anhu, dan di sini tidak disebutkan namanya. Cuma dikatakan seseorang mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu membuka puasakan orang lain, gitu kan? Maka beliau mengatakan pahala ini akan didapatkan bagi seseorang yang membuka puasakan orang dengan sebutir kurma, dengan seteguk air, atau susu yang dicampur dengan air. Artinya tidak ada orang yang tidak bisa memberikan pahala buka puasa kepada orang lain. Ya. Kalaupun Anda sangat miskin, Anda sangat susah. Biasanya orang amannya di Ramadan buka puasa di masjid. Karena orang berlomba-lomba memberikan makanan ke masjid. Kita tinggal datang di masjid mana saja, kita akan bisa buka puasa setiap saat. Maka minimal sekali Anda masuk ke masjid dan membantu marbot masjid misalnya. Untuk menyiapkan buka puasa. Misalnya membagikan airnya, membagikan kurmahnya, kue-kuenya, dan segala macam misalnya. Anda terlibat sebagai panitia atau orang yang partisipasi saja. Kalaupun Anda tidak mau ini, maka ada cara yang paling sederhana yang sering kami sampaikan untuk menjadi motivasi di bulan Ramadan. Minimal di saat Anda duduk, Anda tukar saja makanan di depan Anda dengan teman Anda, Muslim sebelah Anda yang mau buka puasa juga. Yang mengatakan, ini ya, saya berikan air saya, supaya saya dapat pahala puasa Anda. Mungkin dia juga memberikan air dia, hanya menukar saja. Maka masing-masing saling mendapatkan pahalanya. Dan ini didapatkan di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Kalau Anda mengatakan, kan juga bisa didapatkan Ustaz selain Ramadan. Betul, tapi Anda dapatkan hanya pahala buka puasa sunnah selain Ramadan. Kalau di bulan Ramadan Anda dapat pahala puasa wajib yang Anda sendiri tidak bisa mengerjakan lebih daripada 1 bulan. Anda pribadi tidak boleh dalam hukum agama puasa 31 hari misalnya. Atau 32 hari, walaupun Anda mau. Ada batasannya. Tapi kita diberikan kesempatan untuk melakukan amal muta'addi, amal yang bisa berlipat-lipat ganda pahalanya dengan cara membuka puasakan orang lain. Berapa sih nilai air mineral misalnya? 1 gelas air mineral mungkin Rp500 atau Rp700 saja. 1 dus dengan harga Rp28.000, Rp30.000, isinya sudah 48 gelas. Artinya kalau Anda ikut bagi di musola atau masjid dekat rumah Anda, maka Anda mendapatkan 48 orang lain yang puasa. Kalau Anda memberikan 1 dus saja dalam 1 hari, Rp30.000, maka Anda akan panen pahala puasanya orang 48 orang. Kalau di masjid itu 48 orang. Biasanya Ramadan lebih daripada ini. 1 hari 1 dus saja, maka Anda mendapatkan pahala yang berlipat di situ. Berarti selama 1 bulan Anda akan mendapatkan pahala berlipat. Pahala berlipat. Berarti 1 hari Rp30.000 dikali 1 bulan berarti 30 dus ya. 30.000 kali 30 hari berarti Rp900.000. Kalau Anda berikan ini, Anda akan mendapatkan nanti di akhir Ramadan ya pahala 49 puasa ya. Anda sendiri 30 hari plus setiap orang yang minum 1 gelas air Anda setiap hari 48 gelas tadi kalau 1 dus Rp30.000 kali 1 bulan. Berapa banyak pahala Anda panen? Ini kalau Anda cuma berbagi 1 dus. Bagaimana kalau Anda berbagi 10 dus, 50 dus, 100 dus? Itu kan banyak sekali pahala yang bisa dipanen. Jadi ini keutamaan yang luar biasa yang hanya bisa didapatkan
maksimal di bulan Ramadan khusus untuk puasa wajib. Kalau misalnya Anda mengatakan, tapi kan ada juga di luar Ramadan orang yang bayar utang lalu saya buka puasa, kan iya, tapi sedikit sekali. Kalau di bulan Ramadan semua masjid Anda datang orang sedang puasa wajib. Semua keluarga muslim yang Anda kirimkan makanan untuk buka puasa, mereka sedang puasa wajib. Nah, seperti itu kurang lebih. Allahu a'lam. Dan ke depannya nanti mungkin di jelang Ramadan atau di saat Ramadan kita juga akan kembali mengingatkan dan merefresh lagi ya, memfreshkan kembali pengingatan kita tentang masalah Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memang menyampaikan kita di Ramadan yang akan datang insyaallah, dan Ramadan yang banyak ke depannya maksimal Allah berikan kepada kita dengan keimanan yang sempurna, ketakwaan yang sempurna, amal-amal saleh yang sempurna, dan dosa-dosa yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin.